Hai, before aku mau jelasin atau ngomong tentang kenapa aku milih sendiri, bukan berarti sendiri itu adalah kesepian ya, tapi I sendiri itu menyenangkan loh, karena kita bisa ngelakuin banyak hal yang kita suka. Contohnya nih, aku buat vlog ngomong, atau misalnya aku ambil take foto-foto, atau ngerjain sesuatu hal yang aku suka itu, it's another level of happiness, aku rasa. Tapi sebelumnya nih aku mau share tentang pengalamanku pakai serum Wardah yang ini yang serum empau, di mana kalau pakai ini sebenarnya aku udah lama pakai dari sejak aku di Penang, Malaysia. Aku rasa udah hampir 10, yes, 10 kali ya, 10 botol yang aku pakai, dan hasilnya itu dulu muka aku tuh breakout banget, banyak jerawat-jerawat dan bekasnya juga. Tapi sekarang alhamdulillah udah berkurang semenjak aku pakai yang ini secara teratur. Emang sih efeknya itu nggak langsung kerasa setelah pakai satu atau dua gitu, harus banyak dulu. Dan baru inilah serum yang paling cocok ke aku karena dia itu kan selain halal, mudah didapat di mana-mana, dan juga nggak mengandung, skincare-nya itu nggak mengandung alkohol karena muka aku itu sensitif banget. Jadi sebelum aku pulang ke Indonesia kemarin aku udah mutusin nih nyari skincare apa sih yang cocok sama aku gitu kan. Dan hasilnya aku dapat yang ini nih, pakai yang ini, jadi lebih mudah didapat, lebih terjangkau harganya juga, dan yes, cocok untuk aku. Oke, kembali ke topik, back to the topic. Kenapa aku milih untuk jadi sendiri? Kenapa aku lebih suka sendiri daripada misalnya kayak bergelombolan atau banyak teman. Sebenarnya aku suka banyak teman, tapi kalau misalnya untuk keseharian itu bersama-sama dengan mereka ya, selain kita udah di tingkat dewasa dan kita udah punya kegiatan masing-masing ya, jadi nggak mungkin lagi, tidak memungkinkan untuk kita selalu bersama-sama dengan teman yang menurut kita adalah, contohnya adalah sefrekuensi paling enggaknya, atau misalnya itu teman dekat yang kita rasa nyaman. Nggak mungkin kan. But aku punya pengalaman kemarin itu, dari ada satu pengalaman yang menurut aku itu adalah pengalaman yang membuat aku sadar bahwa sendiri itu nggak apa-apa kok, sendiri itu juga menyenangkan. Dan awalnya sih aku coba-coba, tapi akhirnya jadi terbiasa gitu. Kenapa aku bilang, kadang ada orang yang tanya, kenapa sih kamu suka sendiri? Kenapa sih kamu jarang bergaul sama orang? Bukannya jarang, sebenarnya aku punya banyak teman. Tapi kalau untuk misalnya kegiatan-kegiatan sehari-hari itu kenapa harus ini kan, kenapa harus bersama-sama terus gitu, kenapa harus lengket sama teman tiap kemana-mana. Ya paling enggaknya kalau misalnya kita kemana-mana itu ya aku juga bisa sendiri, kalau misalnya ada kegiatan baru sama teman gitu kan. Dan pernah nih ada orang yang nanya sama aku, emang kamu gak kesepian, kamu kan sendiri gitu. Terus aku nanya, emang kalau misalnya kita sendiri itu kan belum tentu kita merasa kesepian gitu. Karena menurut aku ya, in my personal, selain kalau misalnya aku sendiri itu kita bisa fokus memperbaiki diri. Terus yang selanjutnya itu adalah kita bisa menikmati hal-hal yang kita suka. Contohnya nih masak, terus baca buku, terus senam, jogging, itu aku rasa itu menyenangkan banget gitu kan. Kita bisa menikmati itu sendiri gitu. Apalagi ya kalau waktu aku di Penang. Kenapa aku lebih suka gitu? Karena kalau misalnya di hari Sabtu atau hari Jumat itu mereka suka nanya, "Yuk kita pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini," gitu. Terus aku nolak gitu. Karena aku rasa nanti kalau ngumpul-ngumpul juga gitu kan, hal apa yang dibahas itu ya belum tentu yang bisa memberikan dampak ini. Dan karena aku udah beberapa kali ikut sama teman-teman gitu, yang dibahas itu ya biasa. Dan juga kalau misalnya kita ketemu itu juga ya kita banyakkan main handphone doang kan, bukan ada aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita kayak wah semangat banget nih, wah ini gitu kan, enggak. Dan akhirnya ya kalau misalnya dengan kegiatan yang udah kita list dulu juga sebelum cuti kerja di sana itu kan,
gimana kita nggak banyak aktivitas coba, kita belajar, abis itu kuliah sambil kerja, dan ada juga freelance atau part time-nya itu ngajar. Jadi aku kadang-kadang nggak sempat punya waktu untuk menghabiskan kayak untuk sekedar nongkrong-nongkrong, kecuali kalau misalnya ada suatu kegiatan yang aku ikutin dari tempat kelas itu. Jadi ya dari situ aku jadi terbiasa gitu sendiri, dan menurut aku itu menyenangkan sekali, karena kalau misalnya kita sendiri mau kemana itu bebas, karena in my personal aku suka yang namanya kebebasan. Ya maksudnya bebas itu ya kita tahu batasan, kita tahu pergaulan kita sampai di mana, dan kita tahu batas-batas kita berteman sama siapa gitu kan. Dan ya gitu deh. Dan sempet nih engineer atau misalnya technician yang kepo ya kan, apa sih kegiatanmu di sana, kalau misalnya kau suka sendiri ini itu, banyak lah jawabnya gitu kan. Terus kalau misalnya aku buat video yang aku suka itu, kalau misalnya hari Minggu tuh aku pergi ke ini, ke perpustakaan. Nah, di sana itu kan namanya itu Joestar. Jadi di sana itu ada beberapa perpustakaan atau toko buku lah, bisa dibilang toko buku atau enggak kafe yang menyediakan buku-buku yang bisa kita baca. Nah, itu suka banget tuh. Karena aku ngerasa kayak jauh dari keramaian dan bisa nge-recharge. Sebenarnya aku itu bisa dibilang introvert, bisa dibilang juga extrovert. Jadi kalau digabung kedua-duanya ini jadi ambivert dong. Yaps, ambivert. Karena kadang-kadang kalau misalnya di keramaian itu bisa jadi kayak lebih bersemangat, terus nge-recharge diri. Tapi kalau misalnya di sendiri juga lebih menyenangkan dan menenangkan gitu. Jadi untuk orang-orang yang kadang-kadang berpikir kalau misalnya sendiri itu adalah hal yang nggak mengenakan gitu, no way. Menurut aku ya, ini nggak tahu kalau menurut orang lain, tapi kalau menurut aku pribadi itu sangat-sangat menyenangkan, karena kita bisa menggali potensi kita, bukan sekedar potensi sih. Memang ada beberapa hal yang kita menggali potensi kita dan praktekannya di tempat-tempat tertentu. Namun ketika kita sendiri, kita bisa lebih mengenal, aware dengan diri kita sendiri gitu. Contoh, selama aku sudah menjalani hari-hari seperti itu, aku memutuskan untuk gimana ya, untuk memperbaiki dan mengenal diri sendiri. Karena sebelumnya ketika kita belum mengenal diri kita sendiri, kita belum berada di titik bahwa kita itu sendiri gitu kan. Kita menyadari hal itu, dan ya aku belajar tentang self development, apa itu, gimana sebenarnya diri kita, apa yang kita mau dan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Nah, ketika kita udah menyadari hal itu, bahwasanya betapa pentingnya diri kita sendiri itu, betapa pentingnya untuk mengenal diri sendiri. Contoh nih, ketika kamu udah mengenal diri kamu sendiri itu juga, kita bisa tahu untuk mengontrol emosi, untuk bersikapnya gimana, terus hal-hal apa aja yang emang bisa menurut kita menjadi hal-hal yang bisa masuk ke diri kita, dan kita bisa buat batasan-batasan atau kita set boundaries kita ya kan. And satu lagi, teruntuk teman-teman yang berpikir kalau misalnya kalian gak punya teman, atau misalnya kalian selalu jalan sendiri, it's okay. Emang kalau misalnya kita jalan sendiri itu ada orang yang komentar, ada orang yang bilang, ih kamu kesepian ya, ada. Emang sih kadang-kadang ada orangnya itu, tapi bukan berarti orang tersebut bisa menjudge atau menghakimi apa perasaan yang kita rasa saat itu sendiri, itu bukan berarti kita kesepian gitu kan. Itu adalah pilihan. Iya bener, itu adalah pilihan. Jadi kalau misalnya orang bilang, "Apaan sih? Itu kan kayak kamu itu nggak bisa bergaul," gitu. Sebenarnya aku tuh nggak bisa bukan karena nggak bisa bergaul gitu. Bayangin aja selama 6 tahun, jadi pembentukan karakterku juga ada di sana selama 6 tahun di Pineng itu, dan selama 6 tahun aku di Pinang itu banyak hal yang aku pelajarin tentang diriku sendiri, lingkungan, berbagai macam lah gimana caranya bisa nyaman di sana. Dan akhirnya yes, ada satu titik momen paling rendah aku ngerasa kalau misalnya ada orang yang merendahi, terus karena sekolah, nggak punya pendidikan. Sebenarnya saat itu aku lagi kuliah, tapi misalnya
Tapi ada orang juga yang berpendapat seperti itu. Dari situ aku merasa down banget dan akhirnya aku memutuskan untuk mengupgrade diriku, untuk belajar gimana caranya untuk memperbaiki diri, mengupgrade diri, dan mencintai diri sendiri. Dan ternyata ada satu poin penting yang aku dapat, jangan pernah menggantungkan ekspektasi atau harapan kepada siapapun. Yes. Karena ketika kita menggantungkan ekspektasi atau memberikan harapan kepada siapapun dengan apa tindakan yang telah kita berikan, dan pada hasilnya, jika hasilnya itu nggak sama dengan yang kita harapkan, itu sangat menyakiti diri ya kan. Sama aja kita nggak bisa mengontrol gimana caranya untuk bereaksi antara hal tersebut yang sudah kita. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Sebaiknya mau sama-sama banyak teman, tapi misalnya itu membuat kita mengarah ke arah-arah yang kita jadi nggak bisa kontrol diri, kita harus ngikutin mereka, kita harus ikut apa yang misalnya trending bersama mereka, pergi ke sana, pergi ke sini, tapi kita jadi nggak ngeprioritasin diri kita sendiri. Daripada kalau misalnya kamu sendiri, kamu bisa ngeset schedule aktivitas-aktivitas apa yang bisa kamu lakukan satu hari itu. Dan kalau misalnya kamu buat batasan, orang juga akan berpikir ketika kamu bisa atau misalnya mau diajak kemana-mana itu harus ya buat plan dari jauh-jauh hari, karena kita udah buat plan juga kan, hari ini untuk cuti, untuk libur di hari ini kita udah buat aktivitas apa yang mau kita lakukan. Jadi ketika mereka udah tahu kita seperti itu dan gimana diri kita itu, jadi mereka itu bisa jadi beradaptasi dengan apa keputusan kita masing-masing. Jadi itu juga bisa menjaga kita gimana caranya kita biar orang lain itu nggak, gimana ya, bisa dibilang nggak sesuka hati untuk mengatakan apa yang bisa dikatakannya kepada kita, misalnya apa yang mau dilakukan, apa misalnya mereka mengajak ke sesuatu kegiatan yang itu menurut aku wasting time dan wasting energy gitu kan. So I think belajarlah untuk sendiri, tapi bukan berarti kalau sendiri itu kamu kesepian, tapi di mana kamu bisa memperbaiki diri, gimana kamu bisa mengenal diri, self love, dan gimana caranya kamu untuk meningkatkan hal-hal yang lebih baik ke depannya untuk diri kamu. Oke, sekian dulu sharing tentang pengalaman aku. Semoga bisa membuat apa ya? Semoga bisa jadi satu referensi, karena sendiri itu bukan berarti kesepian, tapi sendiri itu adalah pilihan di mana kita bisa mengupgrade diri kita, memperbaiki diri kita dengan baik, dan juga untuk mengenal hal-hal kecil apa sih yang dibutuhkan oleh diri kita, hal-hal kecil apa sih yang kita butuhkan untuk ke depan. Thank you.